Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asriyadi Ali. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah analisis kebijakan publik, yakni formulasi kebijakan publik yang berhubungan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di era COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa coronavirus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan nasional berskala besar, yang kedua terkait dengan perlindungan kepada warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga diturunkanlah satu kebijakan yang kita sering sebut sebagai PSBB. Namun, apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa COVID-19 ini berjalan efektif, dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar kebijakan PSBB ini yang diberikan atau yang diterapkan selama masa pandemi berjalan secara efektif? Tentu sangat penting bahwa dijelaskan terkait dengan deskripsi alternatif. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk dapat ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar. Tentu hal ini dimungkinkan untuk melakukan pendekatan secara epidemiologis berskala suatu teritori atau wilayah kecil dan tidak menunggu angka kasus meningkat dalam satu wilayah. Untuk menghindari tingkat kefatalan yang akibat dari berbagai upaya alternatif yang sudah dilakukan, maka kami merekomendasikan beberapa alternatif. Ya. Yang pertama adalah, langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada masyarakat terkait dengan peta sebaran pasien COVID-19 di lingkup wilayah tertentu. Jadi, data itu tidak hanya dikonsumsi oleh tim gugus COVID atau misalnya dinas kesehatan, tetapi data itu terbuka secara luas dan dapat disaksikan oleh masyarakat di skop wilayah tertentu. Yang kedua, dampak dari PSBB yang berlaku ini tentu akan memiliki efek terhadap kondisi perekonomian yang merosot misalnya. Sehingga alternatif inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Sehingga tidak hanya peran pemerintah saja dalam hal penanganan kasus COVID ini, namun peran publik, ya, boleh dikatakan peran pentahelix misalnya, masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pihak perbankan, dan pemerintah itu sendiri harus bersatu padu untuk memikirkan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh PSBB. Sehingga beberapa alternatif lain misalnya, ya, yang kita harus dilakukan screening tes secara massal. Memang anggaran yang dibutuhkan besar, tetapi ini sangat penting untuk melakukan survei epidemiologis terkait dengan adanya penyakit yang berhubungan dengan tracking. Dan penegakan disiplin masyarakat mengenai protokol COVID ini sangat penting juga, dan pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang mendukung penyebaran COVID lebih optimal. Sehingga dalam formulasi kebijakan publik dalam hal penerapan pembatasan sosial berskala besar, barulah dikatakan efektif jika angka penurunan COVID-19 itu bisa menurun dalam satu wilayah dan tidak hanya sebatas seremonial belaka yang kemudian tidak dilakukan pengawasan. Sehingga untuk menurunkan atau untuk meminimalisir ketidakefektifan terkait dengan PSBB ini, maka sangat penting untuk dilakukan partisipatif sampai ke tingkat desa. Sehingga beberapa rekomendasi alternatif yang tadi kami sebutkan itu bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk penerapan PSBB di wilayah-wilayah kita agar pandemi COVID-19 bisa segera diatasi dan penyebarannya bisa diturunkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.